dari lapangan Banteng. Saya melanjutkan ini, tadi beberapa hal sudah diborong sama Pak Made. Tentunya kami dari OJK selaku regulator, namanya kok kayak kembali ke zaman dulu ini Pak Agus ya, ke BP Jam Sostek. Mungkin ini biar yang dimaksud Pak Made tadi, kalau IT ini biar dari sisi mulut user friendly juga, biar gampang disebut juga, biar tidak salah ucap dengan BPJS Kesehatan juga bisa tujuannya, yang penting tujuannya baik. Nah, terkait dengan program yang disampaikan tadi terkait Lapak Asik dan One-to-Many juga menyambut baik, dan mohon tidak usah malu-malu juga, meskipun ini program ini tujuannya baik, tentunya harus senantiasa dievaluasi berdasarkan beberapa hal. Tadi beberapa item sudah disampaikan oleh Pak Made, tentunya apakah dengan adanya program baru ini akan memperpendek waktu pelayanan. Nah, dari beberapa peraturan yang kami baca, itu kan ada service level agreement ya, itu terkait dengan layanan, misalnya JKK itu berapa hari maksimum, itu kan sudah diatur di PP itu ya. Terus JKM juga berapa hari lebih pendek, kemudian ada JHT dan jaminan pensiun. Nah, kita uji cobakan itu saja, comply dengan apa yang tertera di PP itu. Saya kira nanti evaluasi dari itu aja sudah akan terlihat apakah ini memang sudah bisa menerapkan batasan waktu SLE tersebut, atau bahkan lebih memperpendek. Sehingga itu nanti Pak Kresna sudah nggak usah sibuk-sibuk kampanye mengundang para peserta untuk menjadi peserta atau calon peserta dari BPJS ini, layanan yang lebih cepat, artinya minimal sudah sesuai comply dengan regulasi. Itu dari mulut ke mulut, kalau bahasanya wates itu getok tular gitu ya, itu sudah akan masif sendiri nanti. Peserta akan beribut, akan berebut bahwa oh ternyata saya perlu. Para tenaga kerja yang tadinya belum tahu karena teman-temannya cerita, ternyata ikut BP Jam Sostek ini pelayanannya mudah, cepat. Nah, tadi Pak Made juga nyebut user friendly tadi. Nah, ini semoga ke depan ini dengan layanan terobosan-terobosan seperti ini, kalau masalah biaya jangan dipikir. Asal itu nanti begitu dilakukan evaluasi itu nanti mempercepat pendek, mempermudah, dan dari mulut ke mulut itu nanti akan sampai kepada para tenaga kerja. Dan tentunya nanti juga para stakeholders juga ikut bersama-sama mendukung, mensosialisasikan. Saya kira ini tidak terlalu sulit. Nah, sense daripada regulator ini juga perlu disampaikan di sini. Jadi bagi para pengurus ya, direksi dan dewas, memang kalau kita bandingkan kan kelihatannya aset turun ya. Ini jangan dilihat dari ansih BPJS TK saja, seluruh dunia korporasinya asetnya menurun. Apalagi yang model sebagai investor institusional. Dengan adanya konstruksi harga di pasar saham seluruh dunia, tentunya nilai wajar investasinya ini mengalami penurunan. Itu nggak usah terlalu kaget Pak Agus. Nanti ada komentator lain, nanti saya bantuin jelasin lah itu. Jadi ini hal yang biasa karena memang dialami oleh seluruh dunia. Nah, terkait juga dengan sinyalemen, ada komentator juga bahwa kepesertaannya menurun. Apa ini karena kurang aktifnya dan lain-lain. Ternyata kan banyak faktor lain, misalnya sebagai contoh PHK, sehingga menurunkan jumlah kepesertaan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nanti dari humasnya BPJS TK, saya kira juga perlu menjelaskan kepada publik hal-hal seperti ini, sehingga tidak terlalu riuh di medsos,
sehingga semuanya akan paham, oh seperti itu ternyata konstelasinya. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, nanti daripada diingetin Bu Dina ya, tidak usah terlalu panjang. Mungkin itu tanggapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ihsanuddin untuk poin-poinnya, pengingatnya, supaya kembali juga pada standar yang ditetapkan di PP. Ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Dewas ini ya, dari Pak Eko Darwanto yang menanyakan, mungkin untuk Pak Krisna ya, apakah pelayanan lapak asik sudah merata sampai seluruh Indonesia atau masih terikat dengan kantor cabang? Karena kalau namanya layanan online harusnya bisa layani di mana saja, tidak ada hambatan jarak dan wilayah. Mungkin nanti diperjelas ya Pak Krisna ya. Sekarang saya lanjut dulu kepada penanggap yang kelima, ada dari Dewan Jaminan Sosial Nasional Pak Paulus Agung Pambudi. Pak Agung, apa kabar? Siap? Sudah available Pak Agung? Kabar baik, Bu Dina. Kabar baik. Bisa dengarkah? Sehat, sehat. Bisa dengarkah, Bu? Yes, bisa Bapak. Silakan. Jadi tutup gini nggak apa-apa ya? Bisa jelas. Baik, jadi terima kasih. Salah satu kesulitan penanggap yang di ujung-ujung akhir itu karena sudah banyak sekali yang disampaikan begitu. Tapi ya terima kasih bahwa saya tidak akan banyak hal lagi yang akan disampaikan di sini. Yang pertama ingin sampaikan bahwa kaitannya misalkan dengan salah satu pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan adalah tentang klaim JHT, dan JHT atau jaminan hari tua itu tentu terkait dengan kondisi pekerja yang di situ bisa diantaranya dan kebanyakan adalah karena PHK atau sudah dirumahkan yang kemudian mengambil klaim JHT-nya. Jadi kalau menyitir pendapat dari rekan-rekan kami di serikat bahwa PHK itu adalah semacam kiamat kecil begitu, ini menjadi titik tolak yang sangat penting untuk tadi kalau ngambil bahasanya Pak Marjono, memberikan empati terhadap pelayanan itu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan layanan dengan hati ketika mencoba untuk memproses memberikan layanan dalam klaim JHT sebagai salah satu contohnya begitu. Nah, dalam konteks itu tadi rasanya juga dengan bahasa yang lain para penanggap yang lain juga sudah menyampaikan bahwa kalau saya sendiri sudah pernah melihat di salah satu cabang pelayanan pada yang one to many itu sudah sangat bagus, sudah bagus pelaksanaannya. Jadi dalam sistem lapak asiknya sendiri, ketika pelayanan itu diberikan, relatif menurut saya dari yang sebatas saya amati sudah cukup baik begitu. Hanya masalahnya adalah pada sebelum mencapai pada dilayaninya itu sendiri gitu. Jadi ketika mencoba untuk mendapatkan akses mendaftar untuk bisa dilayani. Nah, disitulah problemnya yang bisa amat sangat panjang begitu. Yang lebih kalau di competitiveness kita di Indonesia gitu, itu padanannya dengan pelayanan perizinan usaha atau yang sering disebut one stop service atau online single submission sekarang. Pada saat di sistemnya itu sendiri dia cepat. Sejumlah proses yang dilalui. Nah, tentu ini menjadi catatan dan dalam konteks itu saya rasa salah satu yang penting untuk dilihat adalah tadi juga sudah disampaikan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk bisa menggunakan IT itu dengan baik. Jadi di konteks itu kalau saya melihat maka dalam hal ini pengembangan IT yang tadi disebutkan dengan in-house yang sudah baik itu penting untuk selalu diperbaiki, continuous improvement seperti itu. Sendiri misalkan dari sekedar proksi anggaran begitu ya dalam membiayai operasionalnya di
BPJS Ketenagakerjaan. Kalau saya lihat di anggaran untuk IT di tahun ini gitu, saya mencatat sekitar 6 miliar begitu. Sementara kalau kita lihat di sisi marketing, communication, iklan, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya, anggarannya sekitar 69 miliar. Jadi di sisi itu ada 10 kali lipat anggaran yang digunakan untuk hal sosialisasi, marketing untuk mendapatkan peserta dan sebagainya dibanding dengan IT itu sendiri. Saya tidak tahu persis apakah ini angka yang saya sampaikan cukup memadai untuk menjadi diskusi awal begitu, atau ada penjelasan yang lebih dalam dari situ. Tapi poin saya adalah bahwa ketika IT itu jadi sangat diperlukan dan ini menjadi new normal ke depan, maka tentu di sana ini mesti menjadi sangat perhatian utama gitu. Nah, lebih lanjut dari situ, saya rasa edukasi masyarakat menjadi sangat penting karena kanal-kanal yang disiapkan dengan lapak ASI ini tentu tidak semua bisa terbiasa untuk menggunakannya, tapi masih ada yang sangat menggunakan cara konvensional. Jadi di situ poin edukasi menjadi amat sangat penting begitu. Lalu saya rasa tadi ada salah satu yang menyebut entah Pak Krisna Marjono, tetapi saya sependapat bahwa apa yang dilakukan melalui kanal lapak ASI ini merupakan semacam reformasi pelayanan birokrasi yang dipercepat begitu. Jadi ini sudah sejalan dan dalam konteks itu tentu bisa juga bahkan apa yang sudah dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu reference untuk mencoba membandingkan, mencoba untuk mencari lesson learn-nya dari yang mungkin bisa ditempatkan di institusi-institusi kementerian lembaga yang lain dan termasuk juga barangkali non kementerian lembaga begitu. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan adalah pada peningkatan kualitas. Nah, tadi Pak Syarif, Syarif tadi Pak Krisna, kadang-kala generasi saya ini sudah sering lupa menyebut nama begitu. Pak Krisna menyebutkan angka-angka pelayanan membandingkan antara before dan after melaksanakan program lapak ASIK yang tadi sudah dilaksanakan mulai akhir tahun, mulai awal-awal tahun ini. Hanya saja peningkatan volume pelayanan, misalkan kalau saya membandingkan angka yang ada itu dari bulan sebelumnya ke bulan berikutnya begitu, dari bulan Januari ke Februari, Maret, April dan sebagainya itu di bulan Juni di bulan Januari ke Juni misalkan dia melompat kapasitas pelayanannya naik sekitar 30%. Sementara lihat di bulan Maret ke bulan Juni itu sekitar 48%. Tetapi ini memang sangat fluktuatif. Kemudian misalnya year on year gitu antara kapasitas pelayanan yang diberikan di tahun 2020 dari Januari sampai dengan JHT ya, khususnya misalkan JHT ini untuk bulan yang sama di tahun 2019, 2018, 2017 pelayanan, tetapi belum sangat signifikan di sana. Nah, kenaikannya di kisaran sekitar 15% begitu. Meskipun ada di tahun di bulan Mei itu kenaikannya cukup tinggi menjadi sekitar 45%. Tetapi justru di bulan Mei, di bulan Juni maksud saya itu turun tidak sampai 100% dari pelayanannya. Tentu ini ada sebab-sebab lain yang mendalam, tapi message yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita melihat, kita penting untuk melihat pada data-data yang ada, baik perbandingan per bulan ataupun per tahun, dan juga kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan.
saya rasa itu Bu Dina. Terus yang terakhir saya rasa Pak Krisna tadi menyebut tentang skill development ya, tentang vokasional dan sebagainya, mestinya sangat baik kalau BPJS juga terlibat di sini. Mungkin menjadi penting untuk menjadi catatan saja, dan ketika menyampaikan lembaga-lembaga yang memiliki hak untuk misalkan diseleksi oleh BPJS dalam memberikan training yang bisa dibiayai. Penting juga untuk melihat mungkin eksistensi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan gitu, LALPK itu. Nah, nggak tahu Bu Hayadi mungkin bisa confirm lebih lanjut apakah masih jalan. Yang ingin saya katakan adalah ada certification process yang sudah mengkonfirmasi tentang kualifikasi lembaga-lembaga penyedia pengembangan keterampilan itu. Nah, barangkali itu juga salah satu pintu masuk yang bisa digunakan. Dan yang kedua terkait ini perlu juga untuk melihat tidak sekedar yang resmi sudah register, tapi juga barangkali melihat zooming lebih jauh ke level perusahaan-perusahaan, karena di sanalah mereka yang menyediakan cukup banyak hal-hal konkret yang dibutuhkan oleh pekerja untuk peningkatan kapasitas keterampilan mereka. Begitu, Bu Dina, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung mewakili Asosiasi Pemberi Kerja ya di DJSN. Jadi untuk mendiskusikan apalagi yang bisa disinergikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Terakhir, tapi tentu saja untuk penanggap kita sudah hadir yang terhormat Laudeida dari Ombudsman RI. Silakan, apakah sudah available? Oke, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ke semua. Om Swastiastu. Pertama sekali saya ucapkan apresiasi sekali lagi karena ini kedua kalinya saya berinteraksi dengan Bapak Ibu di BPJS Ketenagakerjaan. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi pada Pak Agus Susanto dan tim yang telah berinovasi melakukan metodologi yang ada dengan kondisi COVID sekarang ini. Saya sudah pernah berkunjung ke sana, ke Depok, itu ke site pelayanan, dan saya menyatakan bahwa ini perlu dicontoh. Pada saat itu saya menyatakan itu. Pada forum kali ini sebetulnya saya berharap juga dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena ini inovasi pelayanan ini harusnya bisa menjadi minimal menjadi inspirasi bagi kantor-kantor pelayanan yang lain. Dan kementerian itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya kira adalah pejabat yang berkompeten dan punya kewenangan, sekaligus punya punya instrumen untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti ini. Pak Agus dan teman-teman nih, saya kira mengikuti warisan Albert Einstein. Ini sebetulnya ini imajinasi yang diwujudkan menjadi inovasi gitu. Jadi imajinasi Pak Agus, saya kira figur yang ya syarat imajinasi gitu, sehingga mampu berimajinasi gitu, berinovasi yang baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya melihat ini sebetulnya dari pantauan saya di lapangan, di site pada waktu itu, saya melihat ini ada dua keunggulan dari aplikasi atau metodologi pelayanan seperti ini. Kalau dibandingkan yang lalu, yang lalu kan face to face, dalam memberikan pelayanan face to face, dan itu di kantor. Sekarang itu adaptif, work from home juga itu bisa memberikan pelayanan. Yang kedua, kalau yang dikatakan offline sebetulnya tidak berarti interaksi face to face, tetapi juga masih ada online di sana. Sehingga saya bisa menyebutnya ini off online. Jadi dia datang ke kantor, tapi dia juga tetap yang pihak yang dilayani itu tetap memperoleh pelayanan secara tidak langsung karena menggunakan aplikasi juga atau
berinteraksi melalui IT gitu. Satu melayani banyak, one to many. Saya kira ini sekali lagi satu inovasi yang perlu diapresiasi. Nah, apa yang saya mau katakan, satu hal yang terkait juga sebetulnya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan ini saya kira perlu dicontoh, dan saya kira penting sekali di dalam memberikan pengaturan yang lebih baik ke depan tentang bagaimana pelayan publik itu bekerja yang baik. Itu work from home, ini terukur. Bapak Ibu saya kira yang dari instansi pemerintah, Pak Made, saya kira kalau masih ada Pak Made itu bisa menyaksikan di kantornya sendiri atau barangkali di kantor-kantor lain ya. Tidak terukur itu work from home selama ini sebetulnya. Kinerjanya berapa, capaiannya apa tiap hari itu nggak bisa diukur. Ya, kadang-kadang ya kita hanya kalau mau jujur ya, yang tidur aja di rumah, istirahat di rumah penuh, tanpa bisa mengukur kinerjanya. Bapak Ibu yang di BPJS Ketenagakerjaan di bawah Pak Agus ini itu bisa terukur. Orang kerja di rumah bisa memberikan pelayanan sampai dengan 10 orang per hari. Saya kira ini bisa dicontoh gitu. Jenis pekerjaan yang bisa memberikan pelayanan dari rumah secara langsung kepada pihak yang dilayani itu diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini. Apakah instansi lain juga bisa menerapkan? Saya kira itu diskusi lebih lanjut. Ya. Saya kira sekali lagi. Waktunya ya Bapak, silakan. Sedikit lagi, 2 menit. Oh gitu. Oke. Nah, saya kira terlalu kalau terlalu cepat gini apa yang mau dikatakan nih sebetulnya. Pihak yang dilayani ini belum teruji. Tadi dalam beberapa gambaran video yang diberikan sebelum acara ini atau pada jeda antara pembicara satu dan pembicara lain, saya kira itu terlihat bahwa ada kepuasan peserta. Tapi untuk mengukurnya itu untuk mengevaluasi lebih pasti itu perlu instrumen khusus. Minta tanya masyarakat apakah puas dengan pelayanan seperti ini atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pantau ekspresi publik melalui media sosial. Itu 2 hal itu yang bisa dilakukan, dan untuk bisa menyatakan bahwa ini ternyata memuaskan atau sebaliknya tidak memuaskan, atau mana yang melakukan perubahan. Tanya mereka yang sering berekspresi di publik melalui media sosial, termasuk melakukan evaluasi khusus. Itu yang catatan saya yang kedua. Catatan yang ketiga adalah jangan sampai ini memberatkan. Saya kira siapa tadi saya penanggap, saya kira memberikan catatan juga. Jangan sampai cara seperti ini memberatkan pihak yang dilayani. Yang Android dan sejenisnya itu sebetulnya memastikan bahwa pekerja itu memiliki alat teknologi yang canggih, ya, memiliki itu, dan itu harganya tidak murah. Saya kira yang layak di atas 2 juta sekarang. Nah, apakah gaji mereka juga sudah memungkinkan untuk membeli alat komunikasi yang baik atau memperoleh akses internet yang memadai di rumahnya? Nah, itu yang harus dijawab juga oleh teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, saya kira saya berpikir bahwa ini outreach approach, proaktif outreach approach itu bisa dilakukan. Jadi menjangkau orang, tidak selalu harus menunggu orang datang di kantor atau tidak punya uang untuk karena di PHK. Lalu gimana cara berinteraksi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk dilayani hak-haknya? Saya kira itu yang harus jawab. Jadi pelayan BPJS Ketenagakerjaan itu datang ke tempat mereka, melayani secara langsung, sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, tidak perlu ke sana, langsung datang ke rumahnya, diberikan
tempat tinggalnya dan sebagainya. Dan yang bersangkutan harus diupdate mereka yang kerja, pekerja ini harus diupdate, ya khususnya yang telah mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan itu harus update dari waktu ke waktu, sehingga mereka dan sebaliknya juga pihak pergerakannya di mana, karena tidak semua juga punya rumah tetap, kontrakan. Setiap kontrakan harus diketahui nomor HP-nya dan sebagainya. Pada saat itu, pada saat mereka kesulitan atau ter-PHK dan kesulitan uang untuk datang ke kantor, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya, pihak BPJS Ketenagakerjaan itu bisa langsung mendatangi mereka dan memberikan hak-hak mereka di sana. Saya kira itu catatan saya, tidak cukup waktu untuk bicara lebih banyak di sini, saya kira. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih, Pak Laudeida. Saya kira ditangkap maknanya ya, supaya juga bisa jemput bola begitu ya kepada masyarakat. Oke, kita masuk sekarang ke seksi tanggapan para jajaran Dirut serta Pak Dirut serta Pak Direktur Krishna Syarif, juga Pak Direktur Perencanaan Pak Sumarjono, mungkin juga Pak Dewas, juga Pak Ketua Dewas juga ingin menjawab. Silakan, saya buka kesempatan sekarang. Mungkin dari siapa dulu, Pak Agus? Ya, boleh Mbak Dina, terima kasih. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari peserta yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi, juga beberapa tanggapan dari tamu kehormatan kami. Kami sangat berterima kasih telah mendapatkan satu masukan yang luar biasa. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai kalau pekerja di rumah, WFH, kemudian mengalami kecelakaan bagaimana? Nah ini adalah dianggap sebagai kecelakaan kerja. Jadi tetap menjadi wilayah tanggung jawab atau coverage dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang bekerja di rumah, mengalami kecelakaan, ini akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi tidak perlu dicoba ya, tapi jelas sudah itu di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau kita lihat dari jumlah pekerja yang dirumahkan atau ter-PHK, memang ada peningkatan ya. Kalau tadi saya sampaikan video kami yang menunjukkan bagaimana atmosfer jaminan sosial di beberapa negara. Nah, ternyata hampir mengalami hal yang sama, yaitu terjadi lonjakan klaim dari peserta. Nah, hal yang menarik adalah dari yang kami lihat itu terjadi beberapa antrian. Meskipun negara tersebut adalah negara maju yang telah menerapkan teknologi yang lebih baik. Tapi kenapa mereka juga masih berbondong-bondong mendatangi kantor-kantor tersebut? Yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa semua tidak bisa ditangani dengan mengandalkan teknologi. Jadi masih membutuhkan suatu penanganan sesuai dengan budaya masing-masing. Nah inilah yang juga kita pikirkan di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kita buka seluruh kanal layanan, baik itu online, offline, kemudian yang kolektif. Kami menyadari bahwa tentu tidak semuanya dengan mudah pendaftaran secara online sulit, ya nggak bisa masuk. Bagaimana kami sudah menyadari hal tersebut. Tentu banyak kendala, baik itu terkait dengan infrastrukturnya ataupun terkait dengan device-nya dan sebagainya. Oleh karena itu kita buka kanal lain, yaitu melalui cabang kami. Melalui cabang kami, untuk datang ke cabang pun tidak perlu harus daftar dulu, bisa langsung datang saja atau go show. Nah ini akan kita layani di cabang-cabang kami, namun tidak bertemu dengan customer service kami.
Dan kami mohon maaf menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan regulasi pemerintah setempat. Dan pelayanan ini kita lakukan secara one to many untuk dilakukan percepatan. Kemudian dari penanganan untuk tingginya gelombang PHK itu bagaimana? Saya kira ini penanganannya harus secara komprehensif, ya, tidak bisa part by part. Ini kalau dilihat harus dilihat dari hulu sampai hilir. Kalau kita sampaikan one to many itu memang ini penanganan di hilirnya. Ya, pada saat mereka ter-PHK, apa yang dilakukan di hilir? Ya, kami harus menyiapkan, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan semua kemampuan infrastrukturnya untuk bisa melayani sebaik-baiknya mereka yang akan mengambil THT. Sama dengan beberapa negara yang mereka lakukan. Kemudian dari yang hulu, bagaimana ini bisa mereka tidak ter-PHK. Nah, ini saya kira tanggung jawab kita semua, anak bangsa, untuk sama-sama bagaimana kita bisa memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, ya, sehingga angka PHK itu bisa dikurangi. Ya. Dan saya kira BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan peran penting di ini, karena terkait dengan pengelolaan dana, bagaimana pengelolaan dana tersebut bisa dilakukan atau diarahkan untuk bisa memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Di antaranya dana-dana ini kan ada ditempatkan di obligasi yang digunakan untuk bisa memberikan katalisator, sebagai katalisator untuk penggerak ekonomi kita bisa segera bangkit, ditempatkan di perbankan, bisa memperkuat untuk likuiditas, ya, untuk penyaluran ke sektor real dan sebagainya. Saya kira itulah peran dari BP Jam Sostek. Memang tidak terlalu, kalau dilihat dari skala nasional tidak terlalu besar, tapi paling tidak kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia masing-masing hendaknya turut serta untuk berperan bagaimana kita bisa sama-sama segera keluar dan bangkit dan juga memiliki ketahanan ekonomi nasional. Saya kira itu Bu Dina dari kami, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, dari para penangkap tadi sangat bagus sekali. Jadi langkah tonggak bagi kita untuk berbuat lebih baik. Sekali lagi bahwa inovasi ini never ending, ya, kita tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi dan juga diikuti oleh langkah-langkah perbaikan. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak Agus. Wah, ikut senang mendengarnya bahwa ini bukan mudah berhenti di sini, tapi masih akan terus dipantau dan diperbaiki. Silakan saya undang sekarang mungkin Pak Krishna Syarif untuk memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang masuk, Bapak. Terima kasih Bu Dina. Tadi ada berbagai concern dan pertanyaan yang mungkin penting untuk dipahami dan didengar oleh peserta yang hadir dalam event ini. Kita sekarang di masa pandemi ini, kita sering mendengar banyak masyarakat atau peserta yang mengalami COVID, ya. Nah, karena kan pasti banyak bertanya bagaimana perlindungan ataupun pelayanan BP Jam Sostek kepada pesertanya itu sendiri. Nah, ini penting mungkin untuk dijawab oleh kita semua supaya ini menjadi pemahaman bisa melalui media ataupun kepada langsung pada peserta. Sesuai dengan edaran dari kesehatan bahwa secara jelas bahwa yang diberikan perlindungan yaitu kepada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit atau kami menyebutnya pusat layanan kerja yang sudah ditetapkan pemerintah khususnya kepada penderita COVID. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kalau bukan tenaga kesehatan, bukan tenaga medis ataupun bukan sukarelawan? Mereka semua juga harus sebagai peserta, ya. Nah, ini peserta harus menjadi peserta dulu. Kalau hanya tenaga medis dan belum menjadi peserta, belum didaftar oleh perusahaan, pemberi kerja ataupun instansi, ya tidak bisa diberikan perlindungan. Nah, kepada mereka yang bukan tenaga medis, tenaga kesehatan ataupun
sukarelawan tetap mendapatkan perlindungannya, tetapi dalam bentuk jaminan kematian. Ya. Kalau yang tadi tenaga medis, tenaga kesehatan ataupun sukarelawan, selain menjadi peserta, bentuk perlindungannya adalah jaminan kecelakaan kerja, khususnya untuk PAK ya, penyakit akibat kerja. Nah itu ya, jadi supaya jelas, tentunya kita tidak mengharapkan kena penyakit ya, tetapi ini mungkin perlu dipahami juga. Jadi bagi mereka yang belum, sebaiknya yang segera mendaftarkan diri. Nah kedua mungkin yang penting juga saya sampaikan tadi ada concern dan pertanyaan adalah terkait SLA. Service level standar pelayanan kita seperti apa sih? Kita kan sekarang punya 4 program, kita melihat di semua titik seolah-olah memang banyak istilahnya yang berdatangan antri di kantor cabang kami. Kita punya dasar hukum peraturan pemerintah yang ini penting dipahami semua pihak. Kita tetap harus mengacu ya kepada regulasi tersebut. Apapun yang terjadi, kalau namanya mereka minta layanan klaim JHT, ya tetap harus 5 hari sesuai aturannya, yaitu di PP 46. Program yang lainnya yaitu JKK, JKM. Nah ini namanya sesuai dengan regulasinya. JKM kita berikan 3 hari sesuai service level agreement-nya, lalu untuk jaminan pensiun 15 hari. Nah jadi walaupun nanti adanya peningkatan yang datang mendapatkan layanan klaim JHT, kita harus tetap merujuk kepada itu. Nah disitulah kita melakukan proses improvement itu sendiri. Nah jadi tadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sekarang kinerja kita, saya bisa nyatakan berdasarkan data yang ada, untuk JHT semua 99,9%, untuk JKK, JKM pun 99,9%. Jadi kita coba mempertahankan kualitas layanan kita dan termasuk kepuasan khususnya kepada peserta. Hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah, tadi ada sedikit pertanyaan, masih banyak seolah-olah kalau kita lihat di cabang-cabang tertentu, titik-titik tertentu masih beludaknya peserta untuk mendapatkan layanan. Ini kita coba mencari solusi terhadap tersebut. Kita sudah sampaikan bahwa kita sekarang sudah punya namanya aplikasi untuk melakukan klaim secara online. Kita terus sosialisasikan, mungkin memang sosialisasi ini memang harus kita terus tingkatkan ya. Kami punya data, walaupun semua itu dari 15.000 yang melakukan masuk ke antrian online ke aplikasi kami, itu 30% ya, 30% tetap hadir di kantor cabang kami. Kita datangin satu-satu apa masalahnya. Jadi banyak faktor memang, jadi ada karena faktor ketidakyakinan, karena dia dengar dari kawan-kawannya yang dia bilang di kantor sana buka, saya mau datang juga. Lalu mereka ingin senang budaya ketemu tatap muka ya. Jadi ini di masyarakat kita lebih senang kalau dilayani ini tidak bisa mungkin melalui video call, melalui Zoom. Mereka lebih senang ketemu langsung. Walaupun nanti pada saat ini kita kalau datang ke kantor cabang ya ketemu langsungnya melalui video juga. Nah, jadi hal-hal seperti itu, karena mungkin faktor rumah jauh sekalian mungkin ke kota mungkin ketemu langsung. Dan yang mungkin yang paling biasa di kawasan industri, masih ada seperti mereka berbondong-bondong, ada koordinatornya, mereka bilang lebih enak langsung mereka bisa untuk mendapatkan informasinya. Nah, di sini kita coba melakukan edukasi ya, khususnya di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah DKI, ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Jadi 30% yang dari 15.000 masuk tiap hari diaplikasikan memang masih datang ke kantor. Nah, jadi ini merupakan suatu challenge. Dan kita coba memperbaiki kualitas layanan kita di pada saat mereka masuk ke layanan One Tunai ini, tujuannya untuk mempercepat memperkecil masa tunggunya, tidak tunggu terlalu lama. Nah, tapi kita tidak melupakan yang sebutannya adalah fungsi daripada konsultasi yang ada di ketentuan regulasi. Jadi kalau mereka JHT mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau ingin mendapatkan informasi, kita siapkan desk tersendiri, kita siapkan meja tersendiri kalau mereka ingin bertanya informasi. Nah, jadi
fungsi layanan one to many kita terapkan, tetapi layanan khusus pun kalau mereka ingin berinteraksi, bertanya-tanya, kita siapkan juga. Jadi ini semua, tadi ada pertanyaan dari Bapak, dari teman kami, kita sudah terapkan di seluruh kantor cabang, kita sudah terapkan di kantor cabang perintis kita di seluruh wilayah. Memang mungkin belum banyak sempurna ya, tetapi setiap kantor itu sudah mempersiapkan mekanisme layanan one to many. Mungkin yang pertanyaan lagi adalah supaya penting diketahui oleh kita semua, mungkin ada namanya peserta kita yang mengalami namanya meninggal mendadak. Meninggal mendadak pada saat working from home ataupun pada saat kerja di kantor. Nah, ini pertanyaannya pada saat masa pandemi COVID ini di perlindungannya seperti apa? Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama, selama ada mereka itu working from home di rumah ataupun di kantor, ini ada namanya ketentuan internal kita yang perlu dipahami. Kita tetap memberikan perlindungan. Kalau di rumah, mungkin biasanya perusahaan itu kan memberikan namanya instruksi ya, siapa yang giliran kerja di rumah, nah itu menjadi rujukan kita, ya, menjadi rujukan kita. Lalu misalnya absensinya juga menjadi rujukan kita. Kita tetap memberikan perlindungan. Jadi di rumah pun meninggal mendadak, kita bagian daripada perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Ya. Jadi jangan khawatir, selama kita semua menjadi peserta, dimanapun kita bekerja, dari rumah menuju kantor, kantor menuju rumah, ataupun di lingkungan kita sendiri, working from home, ataupun di kantor, kita masih dalam perlindungan 4 program, ya. Yaitu khususnya JKK ya, yang kita bicarakan tadi. Mungkin itu Ibu Dina, mungkin nanti silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan peserta yang hadir jadi lebih jelas ya, apa saja yang di-cover dan bagaimana prosedur ketika bekerja pun ternyata tetap di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ada bukti-bukti penyerta bahwa memang bekerja dari rumah gitu ya Pak Krishna. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Sumarjono. Apakah ada hal lain Pak tadi yang terkait IT tadi Pak ya? Oke. Bu Dina, terima kasih. Tadi terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, BP Jam Sostek concern atas pengembangan dan kelanjutan dari aspek TI ini, karena kami sangat menyadari bahwa TI ini menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi. Jadi untuk bisa berkompetisi, survive, ya, merespon terhadap kebutuhan organisasi dan juga kebutuhan dari stakeholder. Nah, kami sudah membentuk sebuah deputi direktur baru, namanya deputi direktur manajemen data. Sebenarnya ini juga untuk menyiapkan ke depan, menjawab tantangan-tantangan tadi, termasuk di dalamnya adalah kami memiliki rencana jangka panjang yang tertuang di dalam master plan IT kami, dan di dalamnya ada penerapan teknologi yang mendukung layanan kepada peserta. Itu salah satunya adalah dengan penerapan artificial intelligence. Jadi konsep ini sebenarnya sudah ada, kami sebut sebagai GINA. Ini virtual assistant kami juga di beberapa tempat juga bisa diakses, ada yang inovasi melalui WA dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ketik atau sapa hello, nanti akan ini, dan misalnya menanyakan syarat terkait dengan JHT, klaimnya seperti apa, itu juga akan langsung dijawab dan lain sebagainya. Nah, tentu ke depan kami memikirkan juga area-area operasional yang mana yang dapat disupport oleh konsep dari artificial intelligence ini. Atau bahkan seperti di tayangan ini, bahwa konsep robot policy automation itu juga ada di dalam master plan kami yang kami akan capai waktu yang tidak terlalu lama, ya, sudah kita tuangkan.
Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya bisa menambahkan juga dari tadi pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan dari Bapak Ibu penanggap mengenai bagaimana reduce handling time. Ini memang salah satu caranya adalah dengan one to many, tetapi itu adanya di depan. Nah, proses di belakangnya tentunya harus kita juga benahi. Jadi untuk percepatan ini kami sudah sepakati mulai Agustus kita sudah ada perbaikan lagi, ada inovasi yang baru lagi. Ya. Kemudian tuntutan untuk user friendly tadi banyak sekali disampaikan termasuk oleh Pak Made. Benar sekali Pak, kami akan juga menerapkan itu dan juga data exchange. Terus terang kami juga salah satu untuk mensupport data tentunya bekerja sama dengan Bu Hayani, Kementerian Tenaga Kerja, untuk mensupport di kartu prakerja, karena data-data kami juga insya Allah juga lebih komplit, menyangkut ke banyak hal yang ada yang melekat pada diri pekerja. Sementara itu untuk biaya operasional yang tadi juga disinggung Bu Hayani, tentunya kami tidak kemudian merekrut banyak sekali tenaga IT. Nah, untuk menerapkan one to many sebenarnya bukan kemudian dari IT semua, tapi customer service, kemudian juga kita dibantu dengan staff-staff dari kepesertaan dan lain sebagainya yang sekarang ini memang konsentrasi kami banyak memang untuk pelayanan. Mungkin demikian Bu Dina, kami kembalikan kepada Pak Sumarjono, terima kasih. Mungkin ada dua pertanyaan nih tadi yang belum sempat dijawab. Bisa Bapak, bisa Pak Krisna nih, terkait jam kerja lapak asik, kemudian juga kanal keluhan dari ini juga ya. Sebenarnya sudah ada atau belum? Bisa kalau ada keluhan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan masukkan lewat mana? Silakan. Ya, mungkin sedikit nanti yang satu lagi dijawab Pak Krisna. Sebenarnya untuk yang lapak asik, ini kan ada yang online sama one to many. Nah, kalau yang online sebenarnya bisa kami layani mereka di rumah, tetapi tentunya ada jam kerja. Nah, yang ke depan kami akan sesuaikan adalah syarat-syarat itu bisa kemudian di-upload dan lain sebagainya untuk mendapatkan antrian untuk kami layani kapan saja, 24 jam. Nah, setelah itu memang jam kerja kami adalah jam 8 sampai dengan jam 5. Itu yang kami perlu sampaikan. Nah, one to many tentunya juga jam kerja yang berlaku dan sementara yang work from home itu biasanya kami akan alokasikan melayani untuk online. Jadi rekan-rekan CS yang work from home itu melayani tetap bekerja, tetapi yang online. Sementara untuk yang one to many mereka akan dilayani oleh rekan-rekan yang work at office. Mungkin itu Bu Dina. Terima kasih Pak Marjono. Pak Krisna, apakah mau menambahkan? Terima kasih Bu Dina. Ini buat Bapak Ibu semua, mungkin penting untuk disimak. Bila mana kita membutuhkan layanan berbagai macam kanal kita siapkan, apakah digital ataupun offline. Tetapi kami pada saat ini kami menghimbau, merekomendasikan menggunakan layanan online kami. Tentunya layanan online kami bisa digunakan macam-macamnya. Ada yang melalui BPJS TKU, silakan buka melalui Android, bisa melalui iOS ataupun Android. Ada juga yang layanan digital melalui telepon 175. Nah, khusus kepada mereka yang ingin melakukan klaim layanan jaminan hari tua, itu bisa diakses 24 jam, tetapi khususnya bagi mereka yang ingin upload dokumen, saya sarankan jamnya adalah jam 6 pagi sampai jam 3 sore ya, sampai jam 3 sore. Nah, kepada mereka yang ingin data bercabang, memang kita punya jam kerjanya jam 8 sampai dengan
jam 3:30 sore. Nah, mungkin ini penting informasi ini, kalau mungkin memerlukan informasi tambahan bisa langsung akses apakah melalui sosial media dan lain sebagainya. Apakah Pak Guntur ada hal yang mau disampaikan, Bapak? Sedikit saja menjawab beberapa pertanyaan mengenai customer kepuasan, indeks kepuasan customer. Itu saya kira setiap tahun dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan saya kira tahun ini kita mesti lihat, kita juga ingin lihat bagaimana perkembangan dari lapak asik, konsumen ini yang tercermin dalam kepuasan pelanggan. Yang kedua, kami juga sebetulnya ingin juga melihat aplikasi di kantor cabang pembantu khususnya di Jakarta ini. Saya yakin kantor cabang pembantu ini ada yang banyak overload lah gitu, karena melihat tempatnya juga lebih kecil, SDM-nya terbatas. Bagaimana mensiasati ini untuk aplikasi One to Many, saya kira juga penting untuk dilihat dan mungkin belum sempat dikembangkan ya. Kita ingin lihatlah ke depannya supaya merata bahwa tempat-tempat yang overload itu juga bisa produktif terhadap COVID dan juga tidak ditegur polisi nanti kalau terlalu crowded dan sebagainya. Saya kira itu, Bu. Tapi intinya secara teori saya kira One to Many itu mestinya produktivitas pelayanan per personal customer service meningkat. Cuman kepuasannya kita belum tahu kan. Kemudian juga pembayaran CHT-nya harus dipatuhi itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya kira itu, Bu. Tina, terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Ibu dan Bapak sekalian, tiba kita di penghujung acara hari ini. Beberapa hal mungkin bisa kita garis bawahi bersama ya. Yang pertama bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan sosial nasional. Saat COVID ini, pandemi ini menjadi sangat-sangat penting. Harapan bagi hadirnya negara buat para pekerja di Indonesia. Bukan hanya pekerja di sektor formal, tetapi juga semua pekerja pada umumnya sangat membutuhkan, termasuk keluarganya. Jadi dengan adanya kepekaan dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jaminan sosial, ini harapan ya, angin segar buat kita semua. Minggu lalu Indonesia ini baru saja masuk menjadi negara upper middle income. Upper middle income country di tingkat dunia ya, dan pada saat ini itu menjadi satu sinyal juga bagi kita semua bahwa sebenarnya bukan hanya ekonomi yang perlu kita urus, tetapi juga kepekaan seluruh instansi pemerintah juga masyarakat pada umumnya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perbaikan ekonomi di antara kita semua. Jadi bukan hanya masalah kantong kita semakin tebal, tetapi ada suasana yang lebih peka terhadap sekeliling, kemudian lebih disiplin. Masyarakat pun sudah disediakan kanalnya juga lebih artikulatif dalam menyampaikan apa kebutuhan dan kekurangannya bahkan dari instansi pemerintah. Pola pikir, pola hidup itu juga bisa dipenuhi. Dari saya mungkin itu untuk menutup kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menyediakan format yang menurut saya cukup inovatif juga ini, bahwa panelnya ini membuka ruang dialog dengan lembaga-lembaga pemerintah yang juga ikut mengawasi dan ikut terlibat dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Saya diingatkan ada satu pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab dengan lugas, ini masih ditanya. Bentar, tadi dari Pak Dewas kita ada satu Pak Eko. Pak Eko, sebentar saya cek lagi pertanyaannya tadi adalah tentang apakah layanan lapak asik itu sudah merata di seluruh kantor cabang atau masih terikat dengan kantor cabang, tidak terhubung di seluruh Indonesia. Mungkin Pak Bisa sebagai penutup, Bapak bisa dijawab pertanyaan beliau. Terima kasih, Bu Dina. Khusus untuk Bapak Eko tentang pertanyaan tadi, saya sudah memberikan penjelasan bahwa
pelayanan one to many ini sudah diterapkan di kantor cabang ataupun di kantor cabang kritis kita di kota-kota. Yang sekarang mungkin perlu kita sempurnakan adalah kualitasnya. Artinya kualitas ini kita bicara banyak aspek, termasuk mekanisme antrian sebelum mendapatkan layanan one to many-nya, lalu fungsi konsultasinya, dan sebagainya. Tetapi one to many ini kita akan menjadi menyempurnakan apa kita sebutnya SBP atau Service Blueprint kita ataupun standarisasinya. Jadi memang sekarang fokus prioritasnya lebih di wilayah di Jawa, khususnya di Jabar, Jatim, di DKI dan Banten. Karena memang sebagian besar layanan offline kami ini yang memerlukan dukungan layanan one to many. Nah, kita lihat langsung titik-titik di Jateng, di Jatim, Banten, ataupun DKI dan Jabar, ya kita bisa merasa yakin bahwa ini bisa membantu mempercepat ya proses pelayanan ataupun kemudahan peserta yang datang di wilayah di kantor cabang kami. Jadi next step-nya tadi adalah continuous process improvement. Oke, sudah dimulai akan meluas terus ya Pak Krisna ya. Oke, mantap. Bu Dina, mungkin ada satu yang perlu kita sharing pada semua hadirin tentang bagaimana arah layanan publik di dunia. Ya, saya kira ini mungkin bisa kita sama-sama untuk melihat, mengintrospeksi layanan publik. Layanan publik tidak harus dalam bentuk lembaga resmi, tetapi juga bisa private yang melakukan layanan kepada masyarakat banyak. Ya, kalau kita lihat memiliki karakteristik yang pertama adalah dealing dengan youth people. Ya, umumnya lembaga publik kan melayani orang yang begitu banyak, jutaan. Kemudian kondisinya sama, yaitu literasi teknologi itu belum rata. Dan saat ini kita harus menerapkan social distancing. Dan juga masih diperlukannya social atau personal interaction. Nah, inilah yang menjadi tonggak di mana kita bisa membuat sebuah inovasi baru untuk menjawab beberapa karya yang saya sampaikan. Ya, kita melihat dari perkembangan layanan publik yang ada di airport, ya, yang ada di video ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Ini juga ada di beberapa mall di beberapa negara maju. Kemudian rumah sakit dan sebagainya. Yang umumnya mulai melakukan atau memanfaatkan teknologi video conferencing. Ini sebagai mediasi. Jadi kemudian juga masih menerapkan sebuah interaksi sosial atau personal interaction, tetapi tetap melakukan social distancing. Nah, dari permodelan inilah yang kemudian kita buat di BP Jamsostek. Barangkali mungkin tempat-tempat lain atau para hadirin yang sekarang itu melakukan pelayanan kepada masyarakat lain bisa menggunakan permodelan seperti ini. Mungkin itu Ibu Dina yang bisa kami sharing. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Yang jelas saya juga berharap ya sebagai orang yang setiap harinya juga memantau terus perkembangan jaminan sosial agar orientasi BPJS Ketenagakerjaan tetap untuk melayani, tetap untuk berpihak kepada mereka yang membutuhkan. Jadi bukan justru membatasi semangatnya, karena kalau dalam politik bisa jadi itu kemana-mana ya, berusaha untuk mengatur ini dan mengatur itu, tetapi justru kita harus berpihak. Saya kira itu catatan penting dari pertemuan hari ini juga. Mudah-mudahan terus berkembang dengan lebih baik, Pak Dirut. Kami juga ikut mendukung dari belakang. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Emmanuel Natiades Lakalena, Ibu Hayani Rumondang, Pak Madi Arya Wijaya, Pak Muhammad Ihsanuddin, Pak Paulus Agung Pambudi, serta Pak Laude Ida, juga para peserta yang hadir dan dengan setia tetap bergabung dengan kita sampai acara selesai, juga kepada para
anggota Dewan Pengawas dan juga Pak Ketua, tentu saja dengan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih untuk kesempatannya, saya juga bisa bergabung di acara hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama kami memandu acara ini. Saya kembalikan kepada Pak Aji sebagai MC. Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih Bu Dina Prapto Raharjo PhD yang sudah memandu bincang-bincang menarik dari pagi tadi sampai siang hari ini. Sebelum kita tutup rangkaian acara webinar hari ini, izinkan saya kembali menyapa Direktur Utama BP Jam Sostek. Pak Dirut masih terhubung? Masih. Oke, Pak Dirut, mungkin ada closing statement yang disampaikan kepada seluruh peserta BP Jam Sostek, peserta webinar hari ini, atau bahkan mungkin yang menyapa seluruh insan BP Jam Sostek yang siap menjadi garda terdepan, memberikan pelayanan terbaik tanpa kontak fisik hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah join di acara webinar ini, atau ada yang menonton melalui streaming kita yang telah memberikan masukan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya kira tidak akan pernah berhenti, dan jangan berhenti untuk melakukan sebuah terobosan. Ya, saya kira tadi disuarakan banyak oleh berbagai pihak untuk melakukan hal itu, dan kita tetap harus semangat menjaga persatuan Indonesia. Dan saya kira saat inilah kita masing-masing sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari negara Indonesia, perlu memberikan kontribusi, baik itu secara individu kita, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada negara, bagaimana kita kontribusi melalui institusi atau lembaga atau organisasi kita masing-masing. Saat inilah negara memanggil kita semua untuk bergandengan tangan untuk membangun semangat yang sama, menularkan energi positif, membangun satu kesatuan visi untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan saat ini bukanlah ini merupakan suatu obstacle, tapi ini adalah suatu momentum. Mari kita gunakan momentum ini untuk berubah, untuk menuju yang lebih baik untuk Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut untuk closing statement-nya. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita hari ini, dan sebelum kita tutup semua rangkaian acara, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan BP Jam Sostek yang telah menjadi tuan rumah sekaligus menjadi pembicara di webinar pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh penanggap, moderator, peserta webinar yang telah bergabung melalui Zoom webinar dan juga YouTube. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah bergabung, dan kami informasikan juga bahwa sertifikat nanti akan segera dikirimkan melalui email terdaftar kepada seluruh peserta yang telah berhasil melakukan registrasi. Dan untuk yang telah berhasil melakukan registrasi juga emailnya dipastikan selalu dicek untuk menerima e-sertifikat yang akan segera dikirimkan. Dan ini untuk e-sertifikatnya dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom webinar. Dan di akhir kata, mari kita bersama-sama berdoa semoga terobosan BP Jam Sostek ini tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta. Mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat dalam bekerja, masa sulit ini pasti berlalu. Kita jalani bersama BP Jam Sostek. Saya Muhammad Ilham Sangaji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iuran.